Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam jumpa semuanya. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Rudi Purwanto, mahasiswa Universitas Siber Asia Prodi Manajemen. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa poin terkait mata kuliah etika bisnis. Uh, ya, pada kesempatan kali ini kita dihadapkan pada studi kasus. Yang pertama terkait transparansi informasi produk, di mana banyak perusahaan terutama industri makanan, kosmetik, kesehatan, dan lain sebagainya itu belum sepenuhnya jujur ya dalam menyampaikan informasi produk mereka. Hal ini termasuk memberikan klaim yang berlebihan atau overclaim terkait manfaat dari produk itu sendiri, serta tidak mencantumkan bahan-bahan yang mungkin ini beresiko bagi kesehatan. Praktik ini tentunya menimbulkan pertanyaan etis terkait kejujuran ya dan juga tanggung jawab perusahaan terhadap konsumen. Kemudian studi kasus nyatanya adalah di artikel yang terdapat pada Liputan 6 yang berjudul Dokter Estetika Ungkap Daftar Skincare yang Overclaim hingga ditemukan bahan berbahaya hidroquinon. Ini tentunya sangat berbahaya ya. Artikel ini membahas beberapa produk skincare yang diklaim secara berlebihan atau overclaim terkait manfaat dan bahkan bahan berbahaya seperti hidroquinon tanpa izin yang jelas. Beberapa produk ini memberikan klaim yang tidak realistis sehingga dapat menyesatkan konsumen ya dan juga menimbulkan dampak negatif pada kesehatan kulit dari customer seperti itu. Kita ada beberapa pertanyaan yang akan kita bahas. Di sini ada 5 pertanyaan yang dituangkan dalam soal ujian tengah semester ini ya. Oke, kita masuk ke soal yang pertama, yaitu kita diharuskan untuk memberikan pandangan terkait praktek overclaim dalam industri skincare. Apakah setuju atau tidak setuju dengan cara beberapa produk skincare memberikan klaim berlebihan? Tentunya kita juga harus memberikan alasan yang jelas secara singkat dan juga didukung dengan teori atau prinsip etika yang relevan. Baik, yang pertama, pandangan mengenai praktek overclaim di industri skincare gitu ya. Tentunya saya tidak setuju dengan praktek overclaim dalam industri skincare. Mengapa? Ini karena tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip kejujuran, yaitu yang pertama, transparansi tentunya, dan juga tanggung jawab perusahaan kepada konsumen. Produk skincare yang memberi klaim manfaat secara berlebihan ini atau mencantumkan kandungan yang tidak sesuai dengan kenyataan tentunya dapat menyesatkan konsumen dalam mengambil keputusan pembelian. Dalam kasus yang diberikan oleh link Liputan 6, ditemukan beberapa produk yang mengklaim memiliki kandungan bahan aktif tertentu dalam jumlah yang sangat tinggi. Namun hasil pengujian menunjukkan kandungannya sebenarnya jauh lebih rendah. Selain itu, terdapat juga produk yang diduga mengandung bahan berbahaya seperti hidroquinon ya, tanpa informasi yang jelas yang di-share kepada konsumen. Itu pandangan mengenai praktek overclaim yang terdapat dalam studi kasus diberitakan Liputan 6. Saya sepenuhnya tidak setuju dengan praktek overclaim tersebut. Kemudian teori atau prinsip perspektif ya. Yang pertama dari perspektif teori etika deontologi dari Immanuel Kant, suatu tindakan dinilai etis apabila dilakukan berdasarkan kewajiban moral, bukan semata-mata untuk memperoleh keuntungan. Jadi perusahaan memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi-informasi produk secara jujur dan akurat. Ketika perusahaan sengaja melakukan overclaim demi meningkatkan penjualan gitu ya, maka perusahaan telah melanggar prinsip kejujuran dan tidak menghormati konsumen sebagai pihak yang berhak memperoleh informasi yang benar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, prinsip stakeholder teori yang dikemukakan oleh Edward Freeman, bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham tentunya, tetapi juga kepada seluruh pemangku kepentingan yang termasuk di dalamnya adalah konsumen gitu ya. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan bahwa produk yang dipasarkan itu aman, sesuai klaim, dan juga tidak menimbulkan risiko kesehatan bagi pengguna.
Kemudian praktek overclaim juga bertentangan dengan prinsip fairness atau keadilan gitu ya dalam etika bisnis, karena ini menciptakan ketidakseimbangan informasi antara produsen dan juga konsumen. Konsumen membeli produk berdasarkan informasi yang diberikan perusahaan, tetapi yang didapatkan tidak sesuai gitu ya. Tentunya ini sangat merugikan baik secara finansial maupun kesehatan. Oke, kemudian dari pandangan dan perspektif teori tersebut, kesimpulannya adalah praktek overclaim dalam industri skincare merupakan tindakan yang tidak etis karena melanggar prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan juga keadilan dalam bisnis. Perusahaan seharusnya memberikan informasi yang akurat mengenai kandungan dan manfaat produk agar konsumen dapat membuat keputusan yang tepat serta terlindungi dari risiko kesehatan. Kepercayaan konsumen merupakan aset jangka panjang yang lebih berharga dibandingkan dengan keuntungan sesaat dari klaim yang menyesatkan. Referensi yang saya ambil ada beberapa ya, diantaranya seperti ini. Oke, itu soal yang pertama. Kita lanjut ke soal yang kedua. Kita dihadapkan studi kasus untuk mengidentifikasi masalah etika bisnis yang muncul dalam kasus overclaim dan penggunaan bahan berbahaya pada produk skincare. Apa nilai atau prinsip etika bisnis yang menurut Anda diabaikan dalam kasus ini? Bagaimana dampaknya terhadap konsumen? Oke. Yang pertama tentunya kasus overclaim dan penggunaan berbahaya pada produk skincare ini menunjukkan adanya pelanggaran etika bisnis yang sangat serius. Masalah utama yang muncul adalah perusahaan memberikan informasi yang tidak sesuai ya dengan kondisi sebenarnya mengenai manfaat dan juga kandungan dari produk itu sendiri. Selain itu, adanya bahan berbahaya seperti hydroquinone yang tidak diinformasikan secara jelas pada konsumen. Ini juga menunjukkan kurangnya tanggung jawab perusahaan terhadap keselamatan pengguna. Kemudian nilai dan prinsip etika bisnis yang diabaikan ini tentunya pertama perusahaan mengabaikan etika dari kejujuran, yang kedua juga transparansi, yang ketiga terus tanggung jawab, kemudian yang keempat keadilan, dan yang terakhir adalah prinsip non-maleficence atau tidak merugikan. Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa overclaim ini sangat merugikan bagi konsumen, baik secara finansial maupun secara kesehatan seperti itu ya. Ini nilai dan prinsip etika bisnis yang diabaikan. Totalnya ada 5 menurut saya. Kemudian dampaknya terhadap konsumen ini ada sangat banyak. Yang pertama risiko kesehatan seperti iritasi, kemudian kerusakan lapisan kulit, efek samping lainnya seperti penggunaan bahan berbahaya seperti itu ya. Kemudian kerugian finansial, ya sangat dirugikan karena konsumen membeli produk kan berdasarkan klaim yang disampaikan, tetapi aktual yang didapatkan ini tidak sesuai dengan kenyataan seperti itu ya. Kemudian yang ketiga itu bisa menurunnya kepercayaan konsumen terhadap merek maupun industri skincare secara keseluruhan. Jelas, karena ini akan berdampak luas terhadap kepercayaan masyarakat. Dan yang terakhir adalah kesalahan dalam pengambilan keputusan karena konsumen tidak memperoleh informasi yang akurat mengenai produk yang digunakan seperti itu ya. Jadi kesimpulannya, kasus overclaim dan penggunaan produk yang berbahaya dalam skincare ini menunjukkan pengabaian terhadap prinsip kejujuran, transparansi, tanggung jawab, keadilan, dan juga tidak merugikan. Praktik ini tidak hanya melanggar etik, tetapi juga berpotensi merugikan konsumen dari sisi kesehatan, ekonomi, dan juga kepercayaan. Oleh karena itu, perusahaan harus mengedepankan integritas dan keselamatan konsumen dalam setiap aktivitas bisnisnya. Oke, demikian dan ini merupakan referensi yang saya ambil. Oke, kita lanjut ke studi kasus yang ketiga. Kita dihadapkan untuk memberikan rekomendasi atau penyesuaian gitu ya, serta bagaimana penyesuaian ini bisa meningkatkan tanggung jawab perusahaan. Oke, baik. Rekomendasi agar skincare lebih sesuai dengan etika bisnis seperti itu ya. Jadi untuk menerapkan etika bisnis yang baik, perusahaan skincare harus mengutamakan keselamatan konsumen, kejujuran dalam pemasaran, dan kepatuhan terhadap regulasi ini juga yang sangat penting gitu ya. Berikut merupakan langkah konkret yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah memastikan keamanan produk melalui pengujian yang ketat. Jadi jangan sampai perusahaan
memasarkan produk yang sebenarnya dia adalah gagal dalam pengujian seperti itu ya. Kemudian yang kedua, menyampaikan klaim produk berdasarkan bukti ilmiah. Jadi yang di-share terhadap konsumen adalah bukti-bukti nyata dari hasil pengujian, dan juga kandungan-kandungan juga sesuai dengan apa yang tertera seperti itu. Kemudian meningkatkan transparansi informasi produk. Jadi informasi apapun ini berhak di-share terhadap konsumen seperti itu. Tidak ada yang disembunyikan. Yang keempat adalah memperkuat sistem quality control dan audit internal. Jelas, karena ini salah satu item yang dapat mempertahankan kualitas produk secara keseluruhan. Kemudian yang kelima adalah membentuk kode etik dan pelatihan karyawan, betul. Dan yang terakhir adalah menyediakan mekanisme pengaduan konsumen. Jadi perusahaan secara terbuka menerima saran dan masukan. Ini merupakan rekomendasi yang bisa dilakukan oleh perusahaan skincare agar lebih sesuai dengan etika bisnis. Kemudian dampak positifnya terhadap tanggung jawab perusahaan. Ini yang pertama tentunya bisa meningkatkan kepercayaan dan loyalitas konsumen, kemudian mengurangi resiko tuntutan hukum dan sanksi regulator, kemudian yang ketiga bisa membangun reputasi perusahaan yang lebih baik tentunya dalam jangka panjang, kemudian mewujudkan prinsip etika bisnis, ya, ini yang sangat penting seperti kejujuran, transparansi, akuntabilitas, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ini bisa mendukung penerapan stakeholder teori, yaitu memperhatikan kepentingan konsumen sebagai salah satu pemangku kepentingan utama. Gitu. Nah, ini merupakan dampak positif yang bisa kita ambil atau bisa didapatkan oleh perusahaan jika perusahaan lebih sesuai dengan etika bisnis seperti itu. Kesimpulannya, perusahaan skincare dapat menjadi lebih etis dengan memastikan keamanan produk, memberikan klaim yang didukung bukti ilmiah, meningkatkan transparansi, memperkuat pengawasan, serta membangun budaya bisnis yang bertanggung jawab seperti itu. Langkah-langkah tersebut tidak hanya melindungi konsumen secara umum, tetapi juga menciptakan kepercayaan dan berkelanjutan bisnis dalam jangka panjang seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Kita identifikasi peraturan pemerintah dan langkah-langkah untuk memastikan patuh terhadap regulasi tersebut. Oke, di Indonesia, keamanan produk kosmetik atau skincare diatur dalam beberapa aturan kebijakan, terutama melalui BP POM, dan ini merupakan aturan-aturan yang ada gitu ya. Dan kita dapatkan di referensinya di peraturan ppk.go.id. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Kemudian peraturan BP POM tentang persyaratan teknik bahan kosmetik, ini mengatur bahan-bahan yang boleh dibatasi maupun dilarang dalam kandungan kosmetik tersebut. Kemudian yang ketiga ada peraturan tentang notifikasi kosmetika, ada pedoman cara kosmetika yang baik, dan yang terakhir adalah peraturan perlindungan konsumen. Ini ada aturan-aturan kebijakan keamanan yang ada dalam kebijakan yang ada di dalam negara kita seperti itu ya. Kemudian mitigasinya agar produk skincare mematuhi regulasi tersebut, perusahaan melakukan beberapa langkah. Di antaranya adalah memastikan bahan baku. Ya, ini tentunya harus menggunakan bahan baku yang telah diizinkan, kemudian tidak menggunakan bahan yang berbahaya seperti merkuri, hidroquinone, dan lain sebagainya. Dan juga meminta sertifikat keamanan kualitas dari pemasok bahan baku. Ini juga sangat penting ya. Yang kedua adalah menerapkan standar PCB, CPKB, atau cara pembuatan kosmetik yang baik gitu ya. Kemudian melakukan pengujian produk ini secara real gitu ya. Kemudian mendokumentasikan seluruh hasil pengujiannya sebagai bukti kepatuhan terhadap regulasi. Kemudian yang keempat, menyampaikan klaim secara jujur, tidak overklaim tentunya, serta menyertakan informasi penggunaan, peringatan, dan komposisi produk secara lengkap. Dan yang terakhir adalah melakukan pengawasan pasca pemasaran seperti tadi ya, adanya saran dan masukan dari konsumen gitu ya, menyediakan ruang. Itu merupakan mitigasi yang bisa dilakukan agar produk skincare mematuhi regulasi tersebut. Kesimpulannya, perusahaan skincare dapat memastikan kepatuhan terhadap regulasi di Indonesia dengan menggunakan bahan yang aman, menerapkan standar CPKB, melakukan pengujian produk,
dan memberikan klaim secara jujur dan dapat dibuktikan. Jadi kepatuhan terhadap regulasi tidak hanya menghindarkan perusahaan dari sanksi hukum, tetapi juga bisa meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperkuat tanggung jawab kepada masyarakat seperti itu. Kemudian yang terakhir, jelaskan outcome atau dampak yang Anda harapkan jika perusahaan benar-benar menerapkan etika bisnis yang sesuai dan mematuhi peraturan pemerintah. Oke, harapannya. Jadi jika perusahaan signifikan menerapkan etika bisnis secara konsisten, maka akan muncul dampak-dampak positif yang bisa kita dapatkan baik secara individu maupun dampaknya secara masyarakat secara luas gitu ya. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan konsumen. Jadi penerapan etika bisnis yang baik seperti memberikan informasi yang jujur ini tentunya akan mendapatkan kepercayaan yang tinggi dan dapat meningkatkan loyalitas dari pelanggan dan mendorong untuk pembelian ulang gitu. Tentunya ini sangat baik untuk jangka panjang. Kemudian yang kedua, meningkatkan reputasi perusahaan. Perusahaan yang mematuhi regulasi tentunya akan mendapatkan citra yang positif di masyarakat dan dapat meningkatkan daya saing perusahaan di pasar. Ini juga bisa memperluas peluang kerjasama dan juga menarik investor tentunya. Kemudian yang ketiga, mengurangi risiko hukum dan kerugian finansial. Jelas, apabila kita patuh terhadap aturan, tentunya ini dapat menghindari sanksi administratif, denda, dan juga penarikan produk. Oke, kemudian yang keempat, meningkatkan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Produk skincare yang aman tentunya turut berkontribusi dalam melindungi kesehatan masyarakat dan juga meningkatkan kualitas hidup dari konsumen. Dan yang terakhir adalah mendorong persaingan usaha yang sehat. Ya, tentunya perusahaan yang menjalankan praktik bisnis secara etis dan patuh ini akan lebih adil gitu ya, dan kualitas persaingan produknya pun akan sangat bagus dan menguntungkan untuk masyarakat seperti itu. Jadi kesimpulannya, penerapan etika bisnis dan kepatuhan terhadap regulasi pemerintah ini bisa memberikan manfaat yang signifikan bagi semua pihak. Bagi perusahaan, hal ini bisa meningkatkan kepercayaan konsumen, memperkuat reputasi dan mengurangi risiko hukum. Sementara bagi masyarakat, produk yang aman dan berkualitas membantu menjaga kesehatan serta memberikan perlindungan sebagai konsumen. Oleh karena itu, etika bisnis dan kepatuhan regulasi harus menjadi bagian penting dari strategi dan budaya perusahaan dan berjalan seimbang seperti itu ya. Oke, demikian yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.